Ya, pemirsa, pihak terdakwa dari Richard Eliezer yang juga sempat mendatangkan saksi ahli meringankan beberapa hari yang lalu, pemirsa. Ini juga kita bersama-sama sudah mendengarkan ya tadi apa yang disampaikan oleh dari psikolog forensik, kemudian psikolog klinik mengenai kejujuran dari Richard Eliezer. Sementara itu saat ini persis seperti yang dialami oleh Richard Eliezer, saat ini adalah proses mendengarkan saksi meringankan untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Jika saat kita mendengarkan keterangan dari saksi ahli meringankan Richard Eliezer, banyak fakta-fakta dan juga pendapat ahli yang menarik sekali untuk kita simak ya. Apakah hal itu juga akan terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini saat terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf mendatangkan saksi ahli yang meringankan mereka? Ya, pemirsa, pihak terdakwa Richard Eliezer menghadirkan saksi the charge atau saksi ahli meringankan pakar hukum pidana Albert Aris, di mana dalam kesaksiannya Albert menyatakan bahwa Richard tidak bisa dipidana karena mendapat perintah penembakan dari atasannya yakni Ferdy Sambo. Ya, pemirsa, mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun. Baik, kita lihat terlebih dahulu di Pengadilan Negeri. Sebelum kita lihat paketnya, kita lihat ini adalah informasi ataupun update dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana Ricky Rizal yang mengenakan rompi tahanan langsung membuka dan saat ini dia mengenakan kemeja berwarna hitam dan Kuat Ma'ruf mengenakan kemeja berwarna putih, sudah melepas rompi tahanannya dan juga langsung masuk di dalam ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya masih mengenakan masker yang menyesuaikan dengan warna kemeja yang digunakan, pemirsa, dan sudah duduk di hadapan Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang saat ini masih belum berada di meja sidangnya begitu. Masih menunggu kedatangan dari Mas Hakim Wahyu Iman Santosa dan sesaat lagi sepertinya akan ada prosesi untuk janji ataupun sumpah agar bisa memberikan keterangan yang jujur dalam persidangan kali ini, pemirsa. Baik, ini adalah Kuat Ma'ruf yang hari ini akan mendatangkan ahli pidana UII, Dr. Muhammad Arif Setiawan. Sementara yang berdiri di sebelah kanan atau saat ini yang mengenakan kemeja hitam adalah Ricky Rizal yang akan mendatangkan saksi ahli psikolog forensik UI Nathanael Eldanus Yohanes. Keduanya mendatangkan saksi ahli dengan upaya menggali informasi keterlibatan kedua terdakwa ini dalam dugaan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Apakah Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ikut terlibat dan masuk dalam pidana Undang-Undang Pasal 340 seperti yang juga disangkakan dengan undang-undang lainnya begitu dalam keterlibatannya terhadap pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seperti yang disampaikan rekan kami tadi, pemirsa, di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa Kuat Ma'ruf dalam hal ini mendatangkan Dr. Muhammad Arif Setiawan, ahli pidana UII, yang mempertanyakan keterlibatannya sejauh apa dalam upaya pembunuhan berencana. Itu yang akan dijabarkan dalam sisi ahli pakar pidana untuk mendengarkan ataupun menjelaskan keterlibatan sejauh apa Kuat Ma'ruf dalam peristiwa ini. Sementara Ricky Rizal, narasi yang disampaikan ataupun kalimat yang digarisbawahi oleh pihak Ricky Rizal adalah ia sudah menolak perintah dari Ferdy Sambo untuk melakukan eksekusi. Nah, pernyataan penolakan ini apakah masih tetap memberatkan bagi Ricky Rizal? Pemirsa, pihak terdakwa Richard Eliezer menghadirkan saksi the charge atau saksi ahli meringankan pakar hukum pidana Albert Aris. Dalam kesaksiannya Albert menyatakan bahwa Richard tidak bisa dipidana karena mendapat perintah penembakan dari atasannya Ferdy Sambo.
Tapi pemirsa, mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menyatakan tidak tepat bila penembakan yang dilakukan Eliezer terhadap Yosua disebut sebagai perintah jabatan yang tidak bisa dipidana. Pertama, Richard Eliezer ini dianggap sebagai alat dari Sambo untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Belum lagi Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Apakah ini dari sisi kuasa hukum kemarin beberapa ahli yang dihadirkan ini sudah cukup membantu nantinya untuk meringankan dakwaan dari Eliezer? Ya, menurut pendapat kami sangat membantu apa yang kami usahakan dalam hal ini ya. Karena seperti yang ahli pidana kami jelaskan kemarin, itu terkait dengan pasal 51 perintah jabatan dan juga pasal 55 KUHP bahwa dia hanyalah alat. Jadi oleh ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh pihak seberang pun menjelaskan pasal 55 itu bahwa seseorang yang diperintah fungsinya hanya sebagai alat. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dituntut kepada orang yang diperintah, tetapi kepada orang yang memerintah. Tapi Bang, kalau kita melihat di ahli yang dihadirkan oleh Sambo sebelumnya begitu ya, banyak menyatakan bahwa Eliezer di situ punya kesempatan 1 jam lebih untuk memikirkan apakah dia harus menembak Yosua atau tidak. Sedangkan dikatakan juga bahwa waktu itu Ferdy Sambo menyatakan hajar. Tapi Eliezer justru melakukan tembakan berkali-kali. Dan di situ dijadikan mungkin senjata juga begitu ya, untuk menuduh Eliezer sebagai pelakunya juga. Baik, keterangan dari klien kami, Eliezer, adalah di rumah Saguling dia diminta untuk mengisi magazine. Dia diceritakan tentang rekayasa ini seperti apa. Misalnya ibu ada teriak mau dilakukan pelecehan oleh almarhum. Kemudian kamu tembak, nanti ada tembak-menembak yang mati Joshua. Itu skenario yang diceritakan oleh Ferdy Sambo kepada Richard Eliezer ketika masih di rumah Saguling, disuruh mengisi magazine. Bahwa itu kemudian disangkal oleh pihak Sambo, yaitu terserah. Artinya ini kan argumentasi hukum ya. Tapi satu hal yang pasti, klien kami setelah dia mengakui bahwa dia yang menembak, itu situasi kejiwaannya itu sangat baik. Dia bisa sangat plong, sangat terbuka menceritakan apa yang dia alami sesungguhnya. Tidak ada beban mental lagi seperti sebelum masa di mana dia harus menjaga rekayasa itu. Itu yang membuat kita lebih mudah dan kita banyak mendapat dukungan publik karena ia pengakuan. Ya pemirsa, hingga saat ini sudah hadir terdakwa, 2 terdakwa untuk sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Seperti Anda saksikan di layar kaca, dan nampaknya juga Hakim Wahyu Iman Santosa juga sudah tiba di sana pemirsa. Langsung saja kita dengarkan lebih lengkapnya dari sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Saudara terdakwa Kuat sehat hari ini? Sehat, yang mulia. Silakan pindah tempat duduknya di tempat penasihat hukum saudara. Penasihat hukum, ini sidangnya mau digabung atau mau sendiri-sendiri? Hah? Berapa saksi? 1, oke. Kalau baik, mungkin saudara Ricky silahkan duduk di sini, kita skors dulu ya, kita periksa Kuat dulu ya. Silakan pindah ke sini. Baik, sidang perkara nomor 799 atas nama Ricky Rizal Wibowo dinyatakan diskors. Tolong dibawa ke dalam lagi. Baik, silakan. Dihadirkan saudara penasihat hukum saksinya. Iya Pak Dr. Arif. Ahli dari Kuat Ma'ruf Pak Dr. Arif.
penasihat hukum rencana berapa saksi yang mau dihadirkan? Satu saja. Masih ada lagi? Cukup satu saja. Baik, Saudara ahli boleh pinjam kurikulum vitae-nya. Baik. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Saudara Muhammad Arif Setiawan. Tempat tanggal lahir Bandung tanggal 10 Juli tahun 62. Betul ya? Alamat Jalan Melati Kulon nomor 28 Baciro Gondokusuman Yogyakarta. Iya, betul. Agama Islam, ya. Pekerjaan dosen. Dosen di UII, Pak ya? Fakultas Hukum ya, UI. Fakultas Hukum UII ya. Baik. Ya. Saudara mengampu dosen mata kuliah Sistem Peradilan Pidana. Ya. Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak. Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Tidak ada. Baik, silakan diambil berdiri, diambil sumpahnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan sesuai dengan keahlian saya dan ilmu pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Baik, saudara ahli sudah disumpah. Silahkan penasihat hukum, kami berikan kesempatan pertama. Kami berikan waktu 1 jam, cukup? Cukup, silahkan penasihat hukum. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. Saudara ahli, kita langsung mulai Pak ya. Kami mohon kepada ahli untuk pertama ini untuk menjelaskan mengenai pidana Indonesia menganut sistem dualistik dan monolistik. Seperti apa itu dijelaskan Pak? Ya. Tolong mic-nya Pak. Oh iya. Ya, jadi itu berkaitan dengan ajaran tentang pemisahan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Untuk yang menganut dualisme itu memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban, karena perbuatan itu pada dasarnya adalah ada di dalam alam lahir dan kemudian pertanggungjawaban itu ada di dalam alam batin.
Karena itu itulah yang dianut di dalam hukum pidana di Indonesia yang memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Konsekuensinya berarti nanti akan terjadi pembuktian dengan melalui pembuktian terhadap perbuatan pidananya dulu, baru sesudah itu pembuktian tentang pertanggungjawaban pidananya. Iya, terima kasih. Kami lanjutkan, Pak. Berkaitan dengan motif, Pak, dalam suatu tindak pidana. Boleh ahli menjelaskan kepada persidangan yang mulia ini mengenai latar belakang atau motif tindak pidana dalam relevansinya dengan pembuktian. Jadi pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan khususnya terkait dengan pasal 338 dan 340, Pak. Ya, dalam pemahaman ahli, motif itu adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan. Karena itulah motif berkaitan dengan persoalan niat. Untuk membuktikan niat, maka melalui pembuktian terhadap motif itu bisa memudahkan pembuktian tentang niat orang melakukan perbuatan. Karena motif itu sesuatu yang mendorong seseorang melakukan perbuatan. Kalau dikaitkan dengan persoalan delik yang ditanyakan berkaitan dengan 338, 340 berkaitan dengan pembunuhan atau pembunuhan berencana, maka betul bahwa di dalam delik yang dimaksud itu motif tidak termasuk sebagai unsur delik. Tetapi memahami motif itu bisa mempermudah memahami unsur yang berbentuk offset atau kesengajaan. Karena kesengajaan itu berarti ada sesuatu yang harus dibuktikan, yaitu berupa mengetahui dan kemudian memahami satu perbuatan yang dia lakukan, sehingga dengan demikian mengetahui motif lebih memudahkan untuk mengetahui niat seseorang melakukan perbuatan. Dan kemudian motif juga bisa bermanfaat untuk sebagai suatu pertimbangan apakah motifnya itu menjadi motif yang bisa memperingan atau untuk memperberat satu pidana seandainya unsur-unsur yang dimaksud di dalam delik itu terbukti. Demikian. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, dalam perkara ini terdakwa Kuat Ma'ruf dituntut didakwa pasal 338 dan 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Nah, kami mohon kepada ahli untuk menjelaskan mengenai unsur perbuatan pidana pembunuhan sebagaimana diatur di 338 dan unsur apa? 338 dan 340, Pak. Ya. Unsur pasal 338? Iya, 338 dan 340. Dan terkait kedua hal tersebut, apa menjadi perbedaan khusus, Pak? Ya, jadi begini, 338 itu kan delik pembunuhan dalam bentuk yang pokok, yaitu sengaja mengambil nyawa orang lain. Nah, kalau 340 kan ada perbedaan unsurnya, karena semua unsur di dalam pasal 338 itu harus juga terpenuhi, yaitu sengaja mengambil nyawa orang lain, tetapi ada satu unsur tambahannya sebagai perberat, yaitu adalah unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Oke, baik, Pak. Saya lanjutkan, Pak. Nah, terkait dengan unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu sebagaimana 340 seperti yang Bapak terangkan barusan. Nah, apa konsekuensinya terhadap pembuktian, Pak? Konsekuensinya terhadap pembuktian, jadi itu kan kalau kita pisahkan unsur itu ada dua macam di situ kan. Ada unsur yang sifatnya subjektif dan ada unsur yang sifatnya objektif. Yang subjektif kan dengan sengaja itu untuk